Makanya standarnya ini adalah taatnya. Orang yang taat kepada Allah. Warwiya dan diceritakan anna Abdul Qahir. Sesungguhnya Abdul Qahir. Ibnu Abdul Aziz yang menjadi putranya. Ibnu Abdul Aziz putra Abdul Aziz. Kana rajulan salih. Kana ada rajulan lelaki salihan yang salih. Waro'an, wiroi. Wakana dan ada yas'alu. Bertanya Asy-Syafi'iyya Imam Syafi'i. Beliau bertanya kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. An masaila dari beberapa masalah. Fil waro'i di dalam waro'. Wasyafi'iyyu sedangkan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Yaqbalu menerima alaihi kepadanya liwaroihi karena waroknya Abdul Qahir. Makna daripada warok itu hati-hati halal haram. Hati-hati halal haram, khawatir kalau kejegur dalam kemaksiatan. Saking hati-hatinya nyampe kamu meninggalkan sesuatu yang dikhilafkan oleh ulama. Seperti contoh kamu nggak mau makan kepiting. Alasannya ada ulama yang mengharamkan kepiting. Lalu kamu nggak makan kepiting, itu namanya warok. Pokoknya perbuatan-perbuatan yang dikhilafkan ulama itu kamu tinggalkan. Kamu nggak mau makan harta negara. Ada duduman BLT, kamu berani menolaknya. Namanya warok. Nyampe kamu berobat di rumah sakit, tidak mau digratis sama pemerintah. Tidak mau menggunakan BPJS. Warok itu namanya. Abot itu. Bagi mereka yang diberatkan oleh Allah, akan ringan bagi mereka yang diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Warok ini akan terjadi apabila kamu itu gemar melakukan kebajikan dan terus melakukan kebajikan yang sampean kesetek. Ngono kok warok ya, Bu? Di mana letak kewaroanmu di mana? Saya itu saking hati-hatinya ini. Semua pekerja-pekerja di Al-Mubarak kan saya gaji. Saya gaji itu. Ruang samu. Semuanya yang khidmat sama saya gaji. Rumah samu mbak-mbak saya ngajar santi-santi anak-anak terus nggak saya gaji. Saya gaji itu. Saya nyupiri saya itu saya gaji, sering nggak beli uang. Apalagi sing diadok. Nggak mungkin saya menyiksa orang. Kadang-kadang ada santri bantu kiai. Barokah. Paham kan? Kalau kamu punya santri itu jangan dibuat batu loncatan seperti itu. Andalanmu barokah. Kasihan itu. Ya diberi uang. Itu siapa itu yang sering nyapu itu. Itu sering saya beri uang itu. Dan memang cara hidup seperti ini. Jopoleng we. Senang diberi, tidak mau memberi. Enggak boleh gitu. Saya tadi siang itu macet HP ada sebuah YouTube seorang wanita yang mengomentari tentang wanita yang hebat adalah wanita yang tidak melepaskan semua uangnya ke istrinya. Tapi istrinya hanya diberi sebagian saja, yang lain untuk disimpan. Karena suami itu harus hero gitu katanya. Yalah menurut kamu lah. Menurut kamu. Kalau menurut saya enggak. Nanti kalau suami bawa uang rawan poligami. Kan membagi uangnya sama wanita lain.
Alhamdulillah saya enggak bawa uang. Mbak rano sing tak ciprati kan. Enggak pernah kan, Mbak? Enggak ada kan. Semamanya saya pernah bagi-bagi paling yo bareng-bareng ngakeh. Itu keutamaannya orang enggak bawa uang. Lagi pula uang itu bahayanya banyak. Uang kan bahayanya banyak. Pengen ini, pengen itu, pengen itu, pengen itu, pengen itu. Pada akhirnya kamu merasa telek-telek dengan banyaknya uang. Bahaya ini. Makanya saya kalau ada orang nyalam template saya nggak mau langsung tak buang di kamar. Ya memang secara teori seperti itu, suami harus pegang uang sehingga bisa mensedekahkan. Secara teori seperti itu. Tapi saya punya ilmu sendiri. Kamu nggak niru nggak apa-apa. Kowe niru kudu siap sengsara. Keinginan kamu kan hilang semua. Pengen beli ini, beli itu nggak bisa. Saya itu kalau beli kitab di pasar itu, saya hutang ya. Tidak langsung tak bayar karena saya nggak punya uang. Uangnya dibawa istri semua. Beli tak cicil. Waqala dan berkata li Syafi'i, waqala dan berkata Abdul Qahir li Syafi'i kepada Imam Syafi'i yauman di suatu hari. Ayyuma afdal as-sabru abil mihnah awi tamkin. Ayyuma afdal, di mana yang paling utama? Mana yang paling utama? As-sabru sabar, awil mihnah atau cobaan, awi tamkin atau keteguhan hati. Awi tamkin atau keteguhan hati. Orang yang paling utama ini satu, apa orang sabar? Nomor dua, orang yang mendapatkan cobaan. Nomor tiga, orang yang punya keteguhan hati. Teguh hati itu artinya ini tidak pernah berputus asa. Tetek ning hatine, kuat ini. Kalau sabar itu pantang menyerah yang namanya sabar. Tidak pernah putus asa. Kamu baru dicoba sama Allah, suamimu jelek, datang ke pengadilan, gugat cerai. Ngono santri al-mubarok. Dirawat di rumah. Lah gimana Ustaz? Gimana? Suami saya la yamutu wa la yaya, enggak bermutu sama sekali, menghabiskan biaya. Maksudmu piye? Sudah 10 tahun suami saya stroke Ustaz. Terus kalau sehat walandong kamu cinta, kalau sakit cinta kamu pudan. Ini jenenge poleng. Anu Ustaz, ngapa? Suami saya itu Ustaz nggak mau kerja, hidupnya itu makan tidur. Yang sabar. Dengerin. Nah, kalau saya nerangkan seperti ini, berarti kamu nanti akan ada seperti itu. Nah, dibilang mindalik kira. Akan ada seperti itu secara otomatis. Nah, dunia ini kalau tidak baik, jelek kok. Anggap saja saya ini istrinya sudah baik ya. Berarti kan ada orang yang dikorbankan nanti. Kamu. Secara otomatis dunia ini harus ada dikorbankan. Oh, kalau ini mulut ini sudah ada sesuatu yang dibuat untuk memasukkan makanan, berarti kan tinggal sesuatu yang mengeluarkan makanan toh. Gak mungkin cangkem KB. Harus ada ditumbalkan. Kalau terjadi semacam ini bagaimana? Yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab.
Sesungguhnya mereka-mereka yang bersabar akan diberi pahala oleh Allah gemah lipah lo jinawi, diberi pahala yang luar biasa. Bagaimana antara orang yang bersabar pahalanya berlimpah dibandingkan dengan orang yang punya cobaan. Wa ma asabatkum musibah. Wa ma asabatkum musibah qalu inna lillah wa ma asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Loh, ada orang kok kena musibah. Artinya dia akan berujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau kena cobaan dekat banget sama Allah loh. Astagfirullah. Ya Allah, loh, setiap hari nyebut ya Allah, ya Allah. Utama mana coba antara orang yang sabar sama orang yang mendapatkan musibah? Atau orang yang diberi keteguhan hati. Hatinya tetap tidak pernah menyerah. Tidak pernah menyerah. Ngaji selalu semangat. Tidak pernah melihat jam. Kesungguh-sungguhan yang luar biasa. Keruwetan hidup tidak pernah menjadi masalah. Yang disenyumi tidak cuman orang-orang yang baik. Orang-orang maksiat senyumi kabeh. Mana yang paling utama? Imam Syafi'i dawuh, faqala maka berkata Asy-Syafi'iyyu, faqala maka dawuh Asy-Syafi'iyyu Imam Syafi'i rahimahullahu taala at-tamkin. Keteguhan hati. At-tamkinu, keteguhan hati. Para nabi, para rasul, para syuhada, para ulama, para guru-guru agama, para masyayikh, hatinya diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pantang menyerah. Kamu itu berjuang lagi kena penyakit Mas Eko, ekonomi. Majlisnya ditinggalkan. Ustaz, apa? Ini gimana Ustaz? Saya kalau tidak kerja Ustaz, anak istri saya terlantar Ustaz. Tapi kalau saya kerja, majlis talim saya terlantar Ustaz. Ini mana yang dikorbankan? Yang dikorbankan ya kamu. Maksudnya gimana Ustaz? Sembelih kamu. Kok gitu lu? Berjuang li'ila'i kalimatillah itu jangan pernah bermasalah dengan ekonomi. Kalau orang masalah ekonomi itu tidak harus mereka berjuang. Rumangsamu nanti kalau sudah berhenti berjuang terus ekonomimu mapan. Enggak. Orang kena penyakit ekonomi itu tidak harus mereka yang berjuang. Anak kecil loh abada itu yang berjuang. Mesti yang kita iso teo, bermasalah dengan ekonomi kan. Padahal orang berjuang. Makanya kamu berjuang kok berhenti berjuang alasannya ekonominya semeramu itu rumangsamu. Jangan. Dulu saya ini ngajak di Al-Mubarak ini dari tahun 2002, 2003. Nyampe mentok sekarang. Rumangsamu terus mulus terus enggak. Kamu saking nikmate urip nyampe ngantuk ya kaya ngono nikmat ya. Mergo wetenge wareg mangane tanduk ping 17. Coba kamu tanduknya sedikit makan kamu sedikit seperti saya ini. Tadi udah makan belum ya? Malam tadi makan belum ya? Lupa saya. Sudah makan belum tadi? Kelihatannya udah ya? Udah Gus. Sudah ya? Mulai pikun nih. Setuwo. Makan itu sedikit. Tadi saya makan baru berapa suap. Kemudian tak berikan sama mbak-mbak di belakang. Mbak, makan mbak. Jangan banyak-banyak makan itu. Kualitasnya otak, kualitasnya kehebatan manusia di saat perutnya tidak kenyang. Di saat perutnya tidak penuh. Tidak ada orang yang memenuhi bejana yang paling membahayakan kecuali perut penuh dengan makanan. Bahaya itu. Kenapa kamu penuh dengan nafsu dan syahwat?
Hah? Kenapa kamu itu sering marah? Kenapa? Jawabannya cuma satu, asli kakean mangan. Yang menimbulkan nafsu dan sahabat itu sing asli toh makanan yang lebih. Kalau makanan kamu nggak lebih tuh nggak seperti itu. Lambung orang itu sak kepel. Dengerin, lambung orang itu sak kepel. Semua orang itu lambungnya sak kepel. Nah wonge gede yo kepelane gede. Nah wonge cilik ya kepelane cilik. Perlu digarisbawahi. Semestinya kepelan ini dibagi 3. Yang sepertiga untuk bernafas. Yang sepertiga untuk makan, minum. Yang sepertiga semestinya harus dikosongkan. Untuk apa? Kecerdasan otak. Nanti kalau otak kamu cerdas itu ngerti. Darajatul anbiya. Faqala maka dawuh Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, at-tamkinu darajatul anbiya. At-tamkinu keteguhan hati, darajatul anbiya'i derajatnya para nabi. Orang itu kalau hatinya teguh, hatinya kuat, pantang menyerah, tidak pernah berputus asa, ini jos gandos. Kamu lagi diruwetkan seperti itu. Ustaz, anak saya kok baru dikirimi 200 kok habis toh Ustaz, kok boros nemen. Lalu saya tanya, itu 200 untuk berapa minggu Ibu? Lah baru 2 bulan kok sudah habis 200 Ustaz. Tak batin mengiki genah. Anak saya itu belajar di Tarim 1 bulan habis 5 juta. Hah? Anak saya yang ada di Malang itu setiap bulan sekian juta. Enggak apa-apa, lebih baik banyak jutaan enggak apa-apa daripada dikirimi sidik-sidik jebul-jebul nyolong. Dengerin ini kamu itu. Makanya kalau bisa itu enggak usah jajan. Enggak usah jajan. Orang itu toh kalau tidak pernah jajan, wallahi demi Allah, apabila kita ini niat kita benar kepada Allah, tulus kepada Allah, Allah akan hadirkan makanan-makanan itu min haitsu la yahtasib. Akan hadirkan tuh. Di kamar saya tuh sering makanan bermacam-macam. Cuma tak pendelengi dong, enggak pernah saya makan. Hah? Ini tadi ada orang setelah ngaji tadi, undul kiai nyalam templei ngai makanan. Pakai digeremengi lho wis mentu. Larutan cap kaki 5. Di kaki nih. Cap kaki 5. Setelah itu setiap ada orang lewat tak beri. Ini bawa kamu. Ada orang lewat lagi tak beri lagi. Ada orang lewat lagi tak beri lagi. Setelah itu tak tinggalkan begitu saja di ruang tamu. Saya tinggal masuk sebentar mutolaah, saya keluar makanannya udah hilang semua. Harus seperti itu. Nah, di kamar saya makanan banyak, di dapur banyak. Coba tak kalau kamu pengen makan itu di dapur itu, ada kendil, ada wajan, ada udah makan semua. Enggak gitu, hidup ini enggak seperti itu. Hidup ini bukan untuk membatur perut-perut kita. Terus bagaimana perbedaan kita dengan hewan-hewan itu? Kalau hewan-hewan itu sibuk dengan makanannya, lu kamu kok modok jajan. Kenapa Al-Mubarok tidak ada tokonya? Kenapa Al-Mubarok tidak ada koperasinya? Kenapa Al-Mubarok tidak ada warungnya? Leong saya itu ngelarang santri jajan malah gawe toko dhewe kira genah. Lima takulu manatafalun. Kenapa engkau nasihatin murid kamu dengan jangan jajan sementara kiai ini malah gawe warung? Ojo jajan malah jengkang-jengkang ini jero warung. Orang genah. Saya itu paling benci. Coba. Santri-santri yang cerdas-cerdas enggak mau jajan. Tapi kalau santrinya ini
Dedel engko ora njajani pirang-pirang. Akibatnya ngono iku nyolong. Kenapa saya nggak seneng sama orang ngerokok? Ngerokok ini sing ngerti bagian daripada jajan. Tidak ada orang rokok kecuali awal terjadinya rokok adalah kesenangan hati. Ngerasa nesu. Wong rokok rata-rata kan nuruti nafsu. Iya nafsu, percaya buktikan. No. Kalau kamu benar-benar tidak nuruti nafsu, tentu kau akan berhenti. Coba itu. Mungkin mau asap. Mau asam. Asam disenengi. Coba itu saja tuh nggak masuk akal. Ngono kepengin atamki. Punya keteguhan hati. Di mana kamu berhenti untuk merokok saja nggak mampu. Hukumnya cuma makruh ya Ustaz. Teruskan oleh kamu meremehkan hukum walaupun itu makruh. Teruskan. Bagaimana? Ustaz ini sadis nambah kas rokok. Lha kok sadis sih? Wala yakunu dan tidak ada atamkinu teguhnya hati illa ba'dal mihnati kecuali setelah cobaan. Orang itu tidak bisa dikatakan tamkin. Hatinya teguh, hatinya kuat kecuali setelah didatangkan cobaan. Allah Subhanahu wa taala kalau pengen tahu di mana toh hambaku sing hebat, di mana toh hambaku yang mampu untuk meneguhkan hatinya, di mana toh hambaku yang luar biasa, itu dengan cara didatangkan musibah. Ada kalanya didatangkan musibah dengan fakir, ada kalanya didatangkan musibah dengan kaya, dua-duanya musibah. Cara untuk mengatasi semacam itu di waktu fakir sabar, di waktu kaya syukur gitu. Tapi rata-rata dua-duanya ya sing fakir ya ora sabar, sing kaya ya ora syukur. Akibatnya inna adabi la syadid. Sing fakir malah saya ngeluh sirahe, sing sugih ya saya koplak ndase. Kira-kira tidak mensyukuri.